Halo semuanya, Stepian dari channel Teknoza ID. Ngomongin soal Infinix, saya nggak akan heran kalau brand yang satu ini identik sama chipset-chipset dari MediaTek. Yang artinya kalau MediaTek booming, maka secara otomatis Infinix bakal ikutan booming juga. Makanya nggak heran kalau kita bisa sebut Infinix sebagai MediaTek phone. Tapi yang bikin saya bingung itu adalah perbedaan antara Note series dan Zero series mereka, yang kayaknya makin kesini tuh bedanya makin tipis-tipis ya. Di dua seri Note sebelumnya mereka pakai Helio G80 series, sementara di Note 11 Pro terbaru mereka pakai Helio G96. Konfigurasi kayak gini bikin seri Zero mereka nggak ada bedanya sama seri Note kalau kita mengacu sama performa komputasi dan gaming. Karena sampai detik ini Infinix belum pakai MediaTek Dimensity series yang kelasnya lebih tinggi dan juga udah 5G ready. Video kali ini saya akan ceritain gimana sih sebenarnya performa plus dan minus dari Infinix Zero X Neo selama pemakaian saya kurang lebih 2 bulanan ke belakang. Oke, kita akan mulai dari hal-hal yang mungkin jadi poin negatif untuk sebagian besar orang. Pertama, Zero X Neo adalah smartphone yang masih 4G alias belum mendukung jaringan 5G. So, buat kalian yang kedepannya mungkin lebih pilih smartphone yang feature proof, HP ini silahkan di skip aja. Kecuali kalau kalian kayak saya yang jadiin smartphone ini sebagai smartphone kedua. Berikutnya masih seputar koneksi nih. Kalau Infinix cukup berbaik hati kasih NFC di seri Hot. Nah, yang aneh dan membingungkan justru di Zero X Neo ini NFC malah dihilangkan. Jadi kalau kalian mobilitasnya tinggi dan mengharuskan pakai e-money, sekali lagi smartphone ini kurang cocok jadi daily driver utama. Yang ketiga, kalau kalian punya kebiasaan buat jadiin smartphone sebagai sumber multimedia dan entertainment, smartphone ini juga bakal kurang enak karena speakernya masih single mono. Lagi-lagi ini sebuah hal yang menurut saya rada aneh dan bikin bingung karena di seri Note aja udah dikasih dual speaker. Hal keempat ada di kecepatan charging. Kalau menurut saya standar charger untuk smartphone saat ini minimal itu 20 watt. Ini juga jadi alasan kenapa smartphone dari Samsung yang mid-range masih suka dibully karena cuma kasih charger 15 watt aja. Zero X Neo emang sedikit lebih baik dengan 18 watt, tapi buat kebanyakan orang speed segitu masih terasa agak lambat. Apalagi baterainya ada di 5000 mAh. Jadi pastinya cukup bikin kita kesel kalau harus nungguin baterainya sampai penuh karena perlu waktu sekitar 2 jam buat bikin baterai smartphone ini full 100%. Di poin terakhir ada UI. XOS versi 7.6 di Zero X Neo ini masih sama kayak kebanyakan smartphone Infinix. Icon-iconnya itu kaku, kurang enak dilihat. Makanya saran saya, launcher pihak ketiga wajib banget dipakai di smartphone ini. Jangan lupa juga buat melakukan uninstall dan disable apps yang mengandung bloatware yang ternyata jumlahnya itu lumayan banyak. So, XOS hanya kurang menarik dari sisi kosmetik dan juga navigasi aja. Sementara kalau untuk urusan smoothness, XOS dari dulu udah terkenal banget akrab sama chipset dari MediaTek. Jadi bisa dibilang juara kalau soal stabilisasi. Sekarang kita akan bahas apa-apa aja yang mungkin jadi kelebihan di Zero X Neo, mulai dari desain. Kalau pengen punya smartphone yang looksnya premium tapi budgetnya cuma 3 juta, Zero X Neo ini bakal masuk banget. Nggak perlu beli Realme GT Master Edition kalau pengen desain backdoor ala-ala vegan leather kayak gini. HP ini seluruh materialnya emang dari plastik tapi bisa kasih kesan mewah dan juga premium. Finishing backdoor kulitnya halus dan juga presisi, enak buat dipegang-pegang, diraba-raba, plus nggak mudah ninggalin sidik jari. Modul kamera belakangnya juga terasa mewah meski desainnya emang bukan original. Tapi secara keseluruhan kombinasi vegan leather dengan desain kamera belakang seriusan kasih kesan mewah selama 2 bulan saya pakai. Inilah yang mutlak bikin beda antara seri Note dengan seri Zero. Yang kedua kita bahas layarnya. HP ini pakai layar IPS dengan resolusi Full HD+, ukurannya 6,78 inci. Sedikit lebih kecil dibandingkan ukuran rata-rata smartphone Infinix yang biasanya pakai 6,95 inci. Meskipun ukuran layarnya menurut saya masih kegedean. Bahkan kalau kita bandingin sama Poco F3 yang sebenarnya juga udah gede. Apalagi kalau kita bandinginnya sama Asus Zenfone 8, pastinya jadi jomplang banget.
So hanya cocok buat user yang emang cari smartphone dengan layar jumbo. Karena kalau tangan kalian kecil kayak saya, pastinya bakal kerepotan sama dimensi dari HP ini. Kalau terpaksa juga bisa aktifin one-handed mode supaya bisa lebih gampang dipakai dengan satu tangan. Untuk kualitas panel IPS-nya ya standar aja kayak smartphone 3 juta lainnya. Antara kualitas sama harganya terbilang cukup worth it. Sedikit keluhan hanya di kerapatan pixel yang sedikit lebih rendah, efek dari dimensi layar yang lebih dari 6,5 inci. Oh ya, di UI-nya juga nggak ada opsi buat mengcustom tone warna. Jadi kita hanya bisa pakai tuning warna by default aja. Refresh rate layarnya 90Hz dan belum 120Hz. Tapi 90Hz-nya bisa di set auto switch atau permanen 90Hz. Saran saya pakai opsi 90Hz aja buat meminimalisir gejala stuttering yang mungkin nanti terjadi. Untuk touch responnya juga nggak ada keluhan, cukup responsif termasuk di pinggiran area bezel. Nama MediaTek Helio G95 emang rasanya udah cukup bosan kita denger setahun terakhir ini. Chipset yang lumayan laris dipakai sama banyak brand. Untuk performa sebenarnya udah nggak perlu kita bahas sih. Helio G series ini emang salah satu chipset 4G favorit selain dari Snapdragon 732G di sepanjang tahun ini. Bahkan kalau harus head to head sama Dimensity 700 yang kelasnya lebih tinggi. Chipset dengan fabrikasi 12 nanometer ini terbukti tangguh dan bisa diandalkan buat smartphone kelas mid-range dengan Antutu score 350 ribuan. Di tes main game kayak Genshin Impact di setting terbaiknya medium 30 fps, Zero X Neo ini bisa jalanin Genshin Impact dengan cukup lancar. Sedikit keluhannya kalau udah masuk 30 menit ke atas, gejala frame dropnya bakalan lebih sering terjadi di beberapa skenario yang musuhnya rame. Walau nggak sampai ganggu di permainan, tapi secara keseluruhan termasuk panas yang masih bisa ditoleransi sama tangan. Untuk PUBG New State setelah cukup banyak dikasih update, sekarang gameplaynya udah jauh lebih stabil terutama di masalah ping. Frame rate-nya mentok di ultra dengan grafis high dan frame rate maksimum dengan grafis light. Nggak ada major problem buat Zero X Neo. Paling yang terasa kurang greget adalah kita nggak bisa dapat rata kanan aja. Terutama di visual grafis karena PUBG versi New State ini punya grafis yang lebih oke dibandingkan versi mobilenya. Meskipun sama-sama mentok di Smooth Ultra, jadi berasa kurang nyaman kalau main dalam waktu yang lama. Masih perlu sedikit beradaptasi buat yang udah terbiasa main PUBG Mobile. Daya tahan baterai di smartphone ini juga cukup awet kalau dipakai ngegame. Main PUBG Mobile New State selama setengah jam, baterainya habis 2% aja. Untuk SOT yang saya dapat biasanya antara 7-8 jam dengan opsi layar selalu di setup 90Hz. Kamera jadi salah satu yang dipush sama pihak Infinix. Tapi kalau ngomongin soal kualitas, hasilnya menurut saya nggak beda jauh dari smartphone kelas 3 juta lainnya. Apalagi Infinix sendiri belum kasih software update untuk kameranya. Dari 3 kamera belakang praktis yang mencuri perhatian adalah kamera periskop 8 megapiksel dengan kemampuan OIS, 5 kali optical zoom, dan 60 kali hybrid zoom. Smartphone dengan harga 3 juta ini bisa kasih jepretan foto bulan seperti di smartphone kelas flagship belasan juta, menggunakan metode hybrid zoom sampai 60 kali. Kamera ini beneran berfungsi, jadi kalau kita zoom di bawah 5 kali, yang aktif itu kamera utama via digital zoom, sementara kalau kita zoom 5 kali ke atas, otomatis berpindah pakai lensa tele 5 kali optical zoom. Hasilnya bisa jelas kelihatan bedanya sama kamera utama. Detailnya tajam, nggak pecah dan minim blur berkat adanya OIS stabilizer. Termasuk juga di perekaman video. Selama menggunakan resolusi Full HD 30 fps, lensanya bisa berpindah-pindah dari lensa utama ke lensa tele yang bisa melakukan hybrid zoom sampai maksimal 15 kali. Jadi lensa inilah yang di-highlight sama Infinix Zero X Neo sekaligus pembeda dari kompetitornya. Butuh atau enggak dikembalikan ke user masing-masing. Yang jelas lensa ini beneran bekerja dan bukan sekedar gimmick.
Sayangnya untuk kamera utama 48 megapikselnya, saya nggak ngerasain adanya sesuatu yang superior. Hasilnya kurang lebih masih sama kayak kamera di smartphone 3 juta lainnya. Karakter kameranya agak sedikit overexpose dengan dynamic range yang kurang luas. Jadi perlu sedikit nurunin exposure value supaya bisa dapat warna yang lebih akurat. Color science di Infinix ini emang jadi masalah klasik yang ada di Infinix ya. Harus segera dibenahin, termasuk kamera depannya yang juga hasilnya kurang konsisten. Catatan terakhir buat yang mau beli smartphone ini, kameranya nggak punya kamera ultra wide. Yang menurut saya cukup bagus ada di performa low light. Salah satu smartphone 3 juta terbaik kalau untuk urusan night mode. Hasil fotonya lebih terang, tapi detail dan noise-nya relatif masih bisa terjaga. Keren lah untuk di bagian yang satu ini. Oke, jadi ini dia resolusi 4K 30 fps Infinix Zero X Neo. Jadi di sini resolusinya lebih tinggi, cuma sayangnya IIS-nya ini nggak aktif di resolusi ini ya. Oke, ini resolusi Full HD 60 fps. Ya, 60 fps, frame rate-nya lebih smooth, tapi IIS-nya masih ada sedikit goyangan nih. Jangan lupa, salah satu fitur unggulan yang hampir selalu ada di smartphone Infinix adalah fitur AI Eye Tracking. Oke, jadi kesimpulannya di seri Zero X terbaru ini, Infinix mencoba mendobrak pasar smartphone mid-range dengan kasih lensa tele 5x optical zoom, punya OIS, dan terbukti bukan gimmick. Infinix juga tetap kasih identitas premium lewat desain backdoor di Zero X Neo ini. Sementara sisanya masih mirip sama seri Note yang ada satu level di bawahnya. Mungkin inilah alasan kenapa harganya bisa dekat sama Note 11 Pro, hasil dari efisiensi di NFC dan juga charger. Smartphone ini tetap worth it kalau kalian cari smartphone dengan desain yang oke, kamera teleoptical zoom, chipset yang kencang, dan baterai yang awet. Tapi buat kalian yang cari smartphone yang harus ber-NFC, Zero X Neo ini silakan di skip aja. Oke, sekian dulu video kali ini, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga selalu sehat walafiat, tetap semangat, dan jangan lupa subscribe. Stay pian dan Tekno Zaidi out.